Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai percobaan Venturimeter, yang mana pada percobaan Venturimeter ini akan menggunakan suatu persamaan Bernoulli, yang mana dari Venturimeter ini nanti akan memiliki tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum pada percobaan Venturimeter yaitu yang pertama, untuk menyelidiki validitas teorema Bernoulli ketika diaplikasikan untuk aliran air yang tetap dalam kurung steady. Nah, steady itu aliran tetap pada pipa Venturimeter. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan besar koefisien debit atau yang bisa disebut dengan CD. Nah, CD ini sebagai koefisien debit. Yang ketiga yaitu untuk mengamati pembagian tekanan sepanjang pipa konvergen dan divergen. Nah, selanjutnya di sini ada suatu data kelompok yang mana di sini, nah ini kelompok 2, nah kelompok 4 dan kelompok 6. Nah, dalam setiap kelompok itu terdapat suatu 3 kondisi, yang mana kondisi pertama H1 mendekati dari H5, kondisi kedua H5 merupakan setengah dari H1, dan kondisi ketiga yaitu kondisi ekstrim. Nah, pada setiap kelompok di sini ini mendekati, ini setengah, dan ini ekstrim. Yang ini juga sama, di sini mendekati setengah dan ekstrim. Nah, untuk yang pertama yaitu data yang akan kita cari di sini nanti berupa waktu yang akan diambil outputnya. Nah, di sini untuk volume tertampungnya itu sendiri itu sudah langsung eh, setiap kenaikan 1 liter. Nah, misal di sini 1 liter, 1 liter. Nah, berarti 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter pangkat 3, 1 dm kubik kan. Nah, supaya jadi meter kubik berarti itu harus dibagi 1000. Maka itu 1/1000, maka hasilnya menjadi 0,001 meter kubik. Nah, ini cuman beda ini aja ya. Cuman perbedaan satuan aja dari desi ke meter kubik di sini. Nah, selanjutnya ketika kemarin sudah dijelaskan juga waktu praktikum. Nah, di sini ada yang mana kondisi mendekati. Nah, kondisi mendekati itu di mana kondisinya itu mendekati dan tidak jauh berbeda. Misal hanya berbeda sekitar 10 hingga 15 mm. Nah, karena di sini juga udah diganti satuannya, perhatiin satuannya juga di sini jadi meter. Nah, maka ini hasilnya desimal 0,18. Berarti karena di alatnya itu menggunakan satuan milimeter, maka ini 180/100, ini yang ini 150. Nah, mungkin ada kendala ya ketika melakukan percobaan Venturimeter ini, suatu alatnya itu untuk men-settingnya itu terkadang nggak bisa pas gitu untuk patokannya. Nah, jadi angka ini untuk patokan aja. Misal mendekati, untuk yang kedua yaitu setengah, dan untuk yang ketiga yaitu ekstrim. Nah, jadi misal angka ini tidak bisa, dari misalnya 180 dan 150 itu kemarin pada waktu praktikum tidak bisa pada angka tersebut, maka ya sesuai dengan konsep tadi. Jadi di sini untuk yang kondisi pertama yaitu kondisi mendekati, di mana perbedaan antara tinggi tekanan di titik 1 sama di titik 5 itu hanya beda 15, 10 sampai 15 mm, karena ini mendekati. Nah, untuk selanjutnya kondisi yang kedua yaitu H5 itu setengah dari H1. Nah, ini juga buat patokan aja, misal 200 sama 100. Yang penting konsepnya aja. Jadi data ini tuh sebenarnya belum data yang terlalu belum data yang terlalu terpaku di sini. Nah, ini juga kondisi yang ketiga yaitu kondisi di mana
ekstrim. Ini kondisi ekstrim, di mana kondisi ekstrim ini terbedaannya mencolok. Misal dari 180 yang H5-nya 80. Nah, itu sangat mencolok perbedaannya. Nah, untuk selanjutnya eh untuk ini tadi sudah diubah semuanya satuannya, jangan lupa diubah. Nah, di sini perhatikan juga suatu satuannya. Nah, setelah kita dapetin data, maka langsung kan kemarin kita akan melaksanain praktikum. Nah, pada praktikum ini tentunya kemarin untuk yang volume itu kan sudah diketahui berdasarkan dari daya tambungan hydraulic bench-nya ya di sana. Kan ada yang kemarin setiap kenaikan 1 liter, 2 liter, dan sebagainya. Nah, di sini untuk yang volume tertampung ini sudah diketahui dari hydraulic bench setiap kenaikan 1 liter, 1 liter itu ingat 1 dm kubik, desi kubik, dan di sini diminta untuk meter kubik. Nah, untuk outputnya kemudian selain mencari volume, yaitu mencari luas penampang. Nah, luas penampang ini nanti ada di buku praktikum. Nah, untuk yang diambil yaitu di titik 1 dan titik 5. Mengapa di titik tersebut? Karena titik 1 itu berat air yang airnya itu lagi baru masuk ke pipanya. Nah, ini di titik 1. Kemudian di titik 5 itu terjadi titik pada titik penyempitan dari satu pipa tersebut. Nah, maka dari itu diambil dari air yang awal dari air masuk itu di titik 1 dan di titik 5 ketika terjadi penyempitan. Nah, itu. Nah, jadi untuk volume ini dan luas penampang itu nanti hanya diambil di titik 1 dan titik 5. Nah, untuk tinggi tekanan tadi dicari, misal tadi mungkin dari kemarin ada yang bisa sesuai, ada yang enggak. Nah, untuk tinggi tekanan ini sesuai konsep tadi, yaitu 3 konsep tadi, yang mana konsep yang pertama yaitu kondisi mendekati, konsep kedua yaitu kondisinya dalam setengah, untuk kondisi ketiga yaitu kondisi dalam ekstrim. Nah, untuk selanjutnya, eh, output yang dia cari dari masing-masing kondisi itu yaitu berupa outputnya terkait dengan apa sih yang dicari dari ini. Nah, untuk yang dicari yaitu waktu penampungan dan juga tentunya eh, tinggi tekanan. Nah, tinggi tekanan ini kan disesuaikan tadi. Misal tidak bisa, nah maka tidak bisa sesuai berdasarkan alat juga. Nah, itu tinggi tekanannya harus dicari, harus langsung ditulis saja. Nah, ketika udah, selanjutnya yaitu tentunya kita akan melakukan pembahasan dan kesimpulan. Nah, di mana dari suatu pembahasan dan kesimpulan ini, nah tentunya yang pertama harus membandingkan antara debit teoritis dan debit nyata. Nah, gimana sih dari debit teoritis dan debit nyata itu harus diperbandingkan. Nah, ini contohnya debit nyata di sini harus dibandingkan sama debit teoritis. Nah, selisihnya berapa? Nah, ketika itu nanti dibahas pada laporan kalian. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pembahasan dan kesimpulan yang terakhir berupa variabilitas koefisien debit. Nah, ini koefisien debit tadi yang disebut dengan CD. Nah, variabilitas koefisien debit ini tadi itu dinamakan juga dengan CD. Yang mana di sini? Nah, di sini ada CD. Nah, CD di situ dirumuskan dengan CD itu jadi CD itu bukan dirumuskan tapi disyaratkan. Nah, syarat dari CD itu berapa sih? Nah, syarat dari koefisien debit atau CD itu mensyaratkan nilai di antara 0,6 hingga hingga ke 0,7.
9. Nah, ini merupakan syarat dari JD. Nah, ini syaratnya. Nah, ini sudah sesuai teori ya untuk yang syarat dari 0,6 hingga 0,9 itu merupakan syarat yang ada dari koefisien debit ini sendiri dalam percobaan pendurimeter. Nah, nanti ketika menghitung apakah pada koefisien debit di titik 5 itu sudah sesuai atau sudah memenuhi atau belum. Nah, nanti semisal ada kondisi di mana itu tidak memenuhi, maka bisa ditulis tidak memenuhi dengan argumen masing-masing kelompok. Nah, di sini ada rumusnya. Ini koefisien debit yang dirumuskan dari debit nyata per debit teori. Nah, itu untuk koefisien debit. Kemudian untuk debit nyata dirumuskan dengan volume dibagi selisih waktunya dalam kenaikan. Karena kemarin kan waktu stopwatch itu kan ada yang di misal di bagian stopwatchnya itu kan ada dua ya. Nah, itu diambil yang waktu yang bukan kumulatif, tapi waktu yang persatuan kenaikannya. Nah, itu. Nah, karena ini delta T berarti langsung aja waktu. Di sini kan kemarin udah diarahkan untuk menulis waktu yang eh, setiap kenaikan 1 liternya. Itu berapa? Nah, kemudian untuk debit teori sendiri itu ada rumusnya. Nah, ini rumusnya untuk yang debit teori. Nah, kemudian nah, dibandingin aja nih dari rumusnya ini udah kelihatan kan di sini debit nyatanya itu rumusnya ini, sedangkan debit teori dari rumusnya aja udah beda gitu. Nah, nanti outputnya gimana dari teman-teman kelompok nih menghitung apakah untuk debit nyata dan debit teori ini hampir mendekati atau sama atau bagaimana nanti silahkan dijelaskan. Nah, pembahasan harus berupa seperti ini dua. Oke, itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk selanjutnya video analisis perhitungan akan dibahas di video selanjutnya.